Kula niki salat ngimami Gus teng masjid gede. Nggih ngapunten. Fak budu mustaqim kula nggih ngertos. Tapi nek Gus, kula niki saulan nek mboten dibayar mboten purun. Mboten purun, Bu. Lah pula kula nyambut gawe, mboten nyambut gawe niku dos pundi? Lah dos pundi dumateng kula lan makmum kula. Mangkanten Gus matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Masalah rambut dibelah dadi pitu niku Gus. Niki penting dijelasaken lebih detail lagi karena terus terang aja baru kali ini saya menerima keterangan kados ngeten. Lah selama ini keterangan tiang-tiang sepuh niku ya niku wow. Rambut kenapa kok rambut mboten tampar? Dibelah menjadi 7 landepe sing kaya ngoten niku. Lah nek misale keterangan niki salah kaprah napa kok wong sepuh-sepuh niku dawuh kados ngoten lho. Apa ada tujuan bahwa yang rambut setajam itu dibelah tadi 7, apa dikhususkan orang-orang yang berdosa atau mungkin kriteria bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bahwa Shirathul Mustaqim sing jelas kula tanglet nang Shirathul Mustaqim niku situk-situk ta rombongan ngoten Gus. Lah nek situk-situk kan ya rada keweden kados kanca kula Cak Amin sing wuta niki. Tapi insyaallah mboten wuta atine niki hafal Quran. Yeah. Lah nek ijen kan wedi Gus. Nek rombongan ngeten kan lumayan ngoten lho. Ambek selfie-selfiean ngoten. Matur suwun. Nggih. Arti maksud apa kok pakai sanepan rambut dibelah menjadi 7? Itu sebab mayoritas umat manusia tidak bisa melewati, saking sulite, saking kecile, bahkan tidak tampak. Mengapa mayoritas umat manusia tidak bisa? Jawabannya itu di dalam surah Al-Baqarah yang ayatnya innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Ayat yang mana? Ayat yang mendidik qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang mendidik ruhaniyah kita supaya meninggalkan apa yang menjadi bisikan hembusan hawa nafsu. Artinya ayat yang mendidik ruhaniyah kita supaya hati ini ora gampang nuruti karepe hawa. Nek nuruti gelap, makanya ghayy itu kegelapan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, supaya jenengan pindah dari alam gelap menuju alam terang. Niki yang dimaksud ayat. Mereka itu
mengingkari, sehingga ketika dikasih pitutur atau tidak sama, la yu'minun, tidak percaya. Intinya Bapak Ibu, dinut tauhid, agama yang mendidik untuk mengesahkan pada Allah biar tidak menduakan pada Allah, itu didatangkan di tengah-tengah umat, tapi mayoritas umat itu tidak percaya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Gak percaya. Akhirnya ayat berikutnya Allah jawab, khatamallahu ala qulubihim, dikunci mata hati kita, ditutup oleh Allah. Akhirnya mayoritas umat manusia itu tidak bisa melewati sirotol mustaqim. Jadi mengapa harus rambut itu tadi? Karena saking sulitnya. Kok gak papan ayo? Kok rambut digoleki sing paling jelimet, sing sesuatu sing nemplek ning awak sampean. Iku rambut. Ana sing banyol pinggir kiri. Kok gak misore udel iku nek rambuté kok gak iku ae ngono. Kok rambut wis padha mawon. Pun. Bapak Ibu, itulah jawaban karena mayoritas umat manusia itu enggak iso. Terus mengapa para masyayikh dulu, apa alasannya kok sanepan kok gak langsung digelar ngeten iki lha ngoten nggih. Nyun sewu Pak Bu. Di bawah tahun 2014 dan setelah tahun sakbadane Sayyidina Ali Sedo, ketemu berapa ratus tahun, itu memang tentang dinul hak iki terkesan ditutup-tutupi. Karena apa? Karena pertentangan kaum khawarij luar biasa. Akhirnya bahasane pribadi iku simbah sima saya dawuh ben gak ono fitnah. Eling nggih? Nggih jenengan pun sepuh-sepuh niku lho dhisik waktu ngaji kaweruh ilmu tauhid nanggone para masayih gak mungkin digelar koyok ngeten iki, mesti pakai bahasa sanepan. Iku semata-mata biar tidak ada gejolak dan menjadikan fitnah di tengah masyarakat. Sudah sering terjadi si A, Romo, Simbah gelar iku secara khusus di rumah, terus tonggone krungu, terus tokoh-tokohe krungu, digeruduk badan, digeruduk Pak. Itulah sejarah kisah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau berdakwah secara terang-terangan, dia itu juga awalnya berdakwah sembunyi-sembunyi. Itu tadi. Satu. Nomor dua, apa mengkata cadet? Apa kok dewe-dewe apa rombongan? Rombongan kan enak. Rutuwe sok wapi pelunting ono ewangi. Ngeten Pak. Cara diitung masalah roh sak donya kan iwuh. Lah ngoten nggih. Iwuh. Pertanyaannya, apakah besok itu ketika kita melewati Shiratal Mustaqim sendiri-sendiri, apakah rombongan? Jawabane ngeten, saenake udelmu. Milih dhewe apa milih rombongan? Yang jelas Pak, yang jelas mesti ada dua kelompok di situ. Kelompok pertama, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin.
kelompok di mana dia itu sebagai kekasih Allah, jalan semuanya terpapang dengan jelas, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut dan lain sebagainya, karena dia melihatnya dengan terang benderang. Udah cara laksana sampean kundur saking majelis niki ning omahe dhewe-dhewe wis rudalane ya alame ya padang, wis gak ana perkara sing diwedeni. Dis langsung nyampe teng griya. Kelompok yang kedua, mohon maaf, sebaliknya, entah rombongan, entah sendiri-sendiri, terserah. Sing jelas kabeh runtuh apa? Jatuh. Semuanya jatuh. Karena dia tidak tahu jalan alias gelap gulita. Iku wong Jawa ngarani petang dedet. Ya sudah. Khauf, rasa takut wis mesti, rasa khawatir, rasa gelisah wis mesti. Akhirnya ketika dia melewati itu, ada yang kait mancik ceblok, rong jangkah ceblok, tengah-tengah ceblok, jatuh. Kata bahasa syariat iku disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Tergantung jenengan ning dunya bagaimana. Pun saiki ana wong 5 bahkan rombongan kabeh wuta gecok-gecokan. Ayo tak tuntun. Sing nuntun ambek sing dituntun iku wuta. Saged nyampe nggon mboten? Mboten saged. Dadi engko nek sampean sik ana rasa wedi, rombongan ae. Gecok-gecokan tangan, ya. Aku yakin tidak akan sampai ke rahmatnya Allah manakala tidak dapat pertolongan dari Allah. Mboten saged. Logikanya jenengan wong 5, ibu-ibu nanti mantuk, gecokan tangan merem kabeh. Pertanyaannya nyampai di rumah nggak bisa, mboten saged. Mula ning donya iki Pak Bu, nek meripat ati awak dhewe ku wuta, kok nuntun atine wong wuta nang Allah, mohal iso tekan nang Gusti, mohal. Wis ngen-ngenen dhewe-dhewe. Kecuali sing nuntun meripat atine mboten wuta, nuntun wong meripat atine wuta, itu ada harapan bisa nyampe ke tujuan dengan catatan sing dituntun gak kakean alias nganuto, ngoten. Dijak ngalor-ngalor, jak ngidul-ngidul, ojo mbantah. Iki ketigane mentek, ojo ngremeng. Duh panas rek, Sidoarjo Mojokerto Surabaya. Engko nek ditekakno udan iki yo gak mari-mari. Menungso lah ngoten lho, kebanyakan mayoritas ngoten, maido nang Allah. Gremeng ning ati. Mboten ning lisan, ning ati gremeng. Apalagi kita punya hajat. Sampak saya tukang siwer. Lah ngoten nggih. Ya Allah, iman sing model apa? Ya wis ayo dihadapi, dinikmati, disyukuri. Disyukuri, dinikmati. Itu yang terbaik buat kita terhadap Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ya udah. Jadi pertanyaannya rombongan apa tidak niku sak kersa jenengan. Kalau kita golongan kiri, golongan gelap, rombongan atau sendiri-sendiri, semuanya pasti jatuh ke neraka. Anggit sampean tiba niku gur sediluk nuan.
Le tahunan Pak mulai ndukur Siratal Mustaqim tutuk nisor neraka niku plunting-pluntingnya iki lho. Mboten cukup sedina. Artine apa Pak? Jenengan kali kula ning donya iki rasa ati panas iku suwe. Apalagi ada kaitannya dengan seseorang, dendam, akhirnya dendamnya dibawa sampai mati. Lah suwe toh? Ya terserah, ati panas kok gawe suwe ya monggo. Kok gawe enggak nggih monggo. Terus ya apa carane? Amrin rokok iku dadi adem. Amri perkara gak enak ning ati iku dadi ati adem. Mengki jawabane nek wayah buka apa sebabe ati iku kok ketutup, terus ya apa carane buka, jawabannya ada di situ. Oke. Nggih. Bapak lagi, dua lagi Bapak. Tolong operator mike di on kan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus kalau badhe tanglet. Sing kula tangletaken menyangkut masalah sholat wau. Kula niki sholat ngimami Gus teng masjid gede. Nggih ngapunten. Fak budu mustaqim kula nggih ngertos. Tapi nek Gus, kula niki saulan nek mboten dibayar mboten purun. Mboten purun, Bu. Lah pula kula nyambut gawe, mboten nyambut gawe niku dos pundi? Lah dos pundi dumateng kula lan makmum kula. Mangkanten Gus matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada dua karakter hati manusia. Hati loh, bukan jasmani, hati. Roh, rohaniah. Satu mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Keadaan atau karakter rohaniah manusia itu ada dua. Satu mingkol bin zahidin, artinya hati yang condongnya itu hanya pada Allah. Yang kedua mingkol bin rohibin, hati atau ruhaniyah kita condongnya itu orientasinya terhadap selain Allah. Siapapun kita, apapun status kita, manakala keadaan hati kita itu kegolong yang nomor dua tadi, mingkol bin rohibin, walaupun ngerti iya kana butuh iya kana stain. Betul Bapak tadi Sanjang, apa kok si arep-arep bayarane, artine nek gak dibayar lah anak bojoku mangan apa. Artinya ketika kita melakukan kan orientasinya walaupun tidak diucap di lisan, di hati kan menghadapnya karena pahala berupa dunia, yaitu bayar. Nyun sewu Pak, mungkin bisa dibuka di dalam kitab hikam tahapan kelompok-kelompok al-ubad, ahli ibadah. Ada ahli ibadah itu Pak karena bayaran dunia. Satu. Nomor dua,
ada bayaran karena akhirat, bayaran akhirat. Ada tendensi pada Allah yaitu upah surga atau pahala. Kilahuma madmumun, keduanya ini di mata Allah dipaido. Yang pertama, karena memang aku gak punya status nyambut gaweku oleh duit ya sebab ngimami sakwulan piro. Yang kedua, terlepas dari yang pertama, hanya karena pahala, biar dimasukkan Allah surga dan dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Kilahuma madmumun, keduanya itu masih dipaidu Allah, dicaci Allah. Yang nomor tiga Pak, yang disebut lillahi ta'ala, karena Gusti Allah ta'ala. Orang yang sholatnya karena Allah betul-betul iku tondone jenengan kali kula sudah tidak merasa yang melakukan sholat itu kita. Olehnya bisanya melakukan sholat itu bukan karena kita, bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Bisanya terjadi itu semata-mata sumber datangnya dari Allah subhanahu, dan Allah itu di dalam diri kita, urip iku. Inilah sebagai dasar bahwasanya kita makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun. Semuanya bisanya terjadi melakukan semata-mata ilabil. Lah iki dalil kecili wis apal, tapi gak pernah ngetrapno ati iki. Yes. Jadi Pak niku wau potret kita memang golongan pertama seperti itu, al-ubad, ahli ibadah tadi. Terus dos pundi ya tingkatkan golongan kedua, krono pahala lan krono surga. Nek wis ana kudu tingkatno maneh, ojo mandek. Betul-betul lillahi ta'ala itu bagaimana? Harus Pak. Makanya Allah dawuh, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsorun. Tolong lekaslah sebelum kematian itu datang. Semua perilaku yang terjadi pada diri kita harus berdasarkan lillahi. Niku pesen kula. Sebab miturut ayat itu tadi, wa anibu ila rabbikum, kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bertemu Allah manakala kita di dunia ini tidak lekas bali kembali menuju dan bertemu Allah. Bertemu Allah itu ora pakai meripat dohir, ora pakai ini kaya apa nek iki gawe ndelok wong ayu, gawe ndelok nikmat-nikmat makhluk. Tinggal pertanyaannya, ketika melihat makhluk, gambare makhluk rutuh nang jerone ati apa ora? Jari enom-enom ngene, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Lah itu. Nek pancen ngunu, antarane moto dohir ambek moto ati kayak ono saringan. Kayak ono saringan. Biar kemaksiatan itu tidak terjadi di dalam hati kita. Piye carane? Wah, iku sanepan maneh. Bapak Ibu hadirin, saya tidak pernah menyalahkan makom orang lain yang
sebagai ahli ibadah di tahap 2 enggak, tahap 1 enggak. Cuman saya memberikan motivasi. Tolong sing ono kelas 1 munggah kelas loro. Tolong sing kelas loro munggah nang kelas telu. Tolong sing ono syariat munggah apa sih thariqah iku. Sing ana thariqah wis paham, tolong munggah ning hakikat. Apa sih hakikat iku? Nek wis ning hakikat, tolong munggah nangone makrifat. Apa sih makrifat itu? Udkhulu fisilmi kafah. Inilah agama Islam yang disebut sempurna. Nggih, satu kali lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten derek tanglet. Cara menyembah bertemu yang disembah. Damel tiang sing jarang sholat. Sedangkan terus jenengan sholat niku syariat sing wajib dilakokaken nggih. Sing kula maksud niku carane ketemu niku lho Gus. Damel tiang sing boten ahli ibadah. Pripun Gus? Istilahnya cara wong sing ninggalno syariate. Leres. Nggih. Boten cara lain apa boten ngoten lho. Di dalam kitab Hikam itu ada 2 sistem untuk bertemu Allah. Pertama, sistemnya disebut wasilun, dari bawah ke atas. Artinya dari syariat munggah thariqah, thariqah munggah hakikat, hakikat munggah makrifat. Iku namanya sistemnya wasilun. Ada sistem yang kedua majdubun, dari atas ngerutuh ke bawah, celorot. Artinya mau hukum-hukum syariat. Dia melakukan apapun secara fisik, tidak ada pertimbangan melihat bagaimana hukum syariat, tidak. Yang dia pegang adalah ruhaniyah untuk bisa nyatakan hakikat yang disebut makrifat. Akhirnya disebut majdub orangnya. Perilakunya disebut jadab. Saya di sini hanya menjelaskan tentang masalah sistem wasilun. Tapi manakala jenengan iki pingin roh sistem majdubun secara lengkap bagaimana? Nang omah bukan perkarane saya itu menutup-nutupi, ndak. Ada pertimbangan saya demi situasi, aslinya kondisional, Pak. Berarti boleh tanya nanti di rumah. Tak jawab ngeten, Pak. Sekarang tetap tak jawab, tapi secara ringkas. Sistem majdubun iku sistem gak doyan hukum syariat. Wis titik. Mboten. Nek sampean pingin tahu bagaimana caranya sistem majdubun, nang omah. Gak petuk nang omah, nang kantor. Nang omah itu ketemune namu dina Sabtu. Nek nang kantor bandawino. Dalem ambek badminton rapopo. Tapi yang jelas 4 mata, mboten 2 mata. 1 saya mata 2, jenengan mata 2, berarti 4. Tapi biasa ta 2 mata, lah ngono nggih. Iki 4 mata. Ganti lukir nang ibu. Ada enggak?
Pertanyaan dari Ibu, monggo. Nek wonten ngacung ben bapak-bapak ngkei miki, wonten mboten Bu? Mboten wonten? Nek mboten estu takekno tiyang kakung. Oke. Kasih wonten Bapak 2 pertanyaan lagi, Bapak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggut Gus, masalah syahadat niku kan ingkang pertama kan masalah rukun Islam. Rukun Islam pertama niku kan syahadat. Syahadat kaping kalih salat. Nggih. Niku kula sering tanggut datang kiai, nggih, datang kiai. Napa sing utama niku kok salat riyin kok. Padahal utamanya itu kan syahadat ngoten. Nek menurut Gus niku pripun? Nek sanjange wonten salah setunggal yai ingkang sanjange ten. Nek syahadat iki kapan salate? Ngoten nggih. 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 Kaping kalih ingkang sering jenengan sampaiaken niku sak mantune Sayyidina Ali niku kan sampun boten wonten ulama ingkang nyampaiaken babakan rohani niki. Ngapunten nek kula sanjang babakan rohani mawon ya. Nek tasawuf kedhuwuren ya. Nek semerap kula niku ngapunten nggih. Niku kula nate maos niku nek boten lepat wonten Ibnu Arabi ingkang terkenal Al-Halaj. Nggih. Sakmaten niku kan wonten Ibnu Athaillah ingkang ngarang kitab Hikam niku. Lajeng wonten Imam Ghazali ingkang ngarang Ihya Ulumuddin, teng mriku kan nggih wonten bab tasawuf. Lajeng menawi wonten Indonesia niki kan ingkang terkenal wonten Ki Ageng Pengging, Syekh Siti Jenar, ingkang terakhir niku Syekh Ahmad Mutamakin. Niku kok sanjange boten-boten pripun ngapunten. Boten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rukun Islam seluruh dunia itu pertama mesti syahadat, kedua sholat. Kalau ada makalah mengapa itu kok yang didahulukan sholat, kok gak syahadat, dari pendapat tersebut itu karena beliau itu melihat dari tafsir muhakamah, sebab ditengarai dia berkali-kali sudah bersyahadat. Ketika saat Rasulullah ini bersama dengan para sahabat berkumpul, ada sosok pemuda datang yang seluruh di forum itu tidak kenal siapa pemuda ini. Yang jelas dia itu kayaknya bukan orang yang dari perjalanan jauh. Tandanya dia itu gak mureh-mureh, ngoten lho. Kurang dekat, tapi siapa nggak ada sing kenal. Ternyata itu malaikat Jibril. Beliau bertanya terhadap baginda Rasul, "Ya Muhammad, ma huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan?" Dijawab, pertama Islam iku kudu syahadat. Lah ngoten toh? Nek wis syahadat, dia punya iman jenenge
Allah iku pangerane, pembuktiane iman melakukan salat. Dan hukum-hukum njalakno perintah ninggalno larangan iku pembuktian kalau dia beriman pada Allah secara fisik konteksnya. Tapi ditegaskan secara hakikat konteksnya beda, Pak. Malah yang diutamakan itu adalah syahadat yang dibenahi. Asyhadu iku lungguhe di mana? Illallah itu di mana? Ini diurai. Akhirnya sebelum dia melakukan penyembahan itu, dia terlebih dulu makrifat dulu pada Allah. Makrifat dulu. Awaluddin ma'rifatullah, Imam Ghazali. Pertama beragama itu kudu makrifat dateng Gusti. Ini konteks hakikat, bukan konteks syariat. Konteks hakikat itu ngeten, Pak. Banyak orang yang merasa sudah bersyahadat, ngaku-ngaku bersyahadat, ya dah. Ning sejatine dia belum bersyahadat. Sebab di dalam syahadat itu, Pak, yang bersaksi itu wajib mengetahui, melihat siapa yang wajib tahu. Nah, tentang tahu makrifat ini wonten tahapan. Ada makrifat nama, ismudat, jenenge pangeran, kita makrifat nama si. Terus makrifat sifat, tahu sifatnya Allah. Terus makrifat dat. Itu tahapan-tahapan yang harus dilewati memangnya. Bapak Ibu, gak salah kula nggih mboten nyalahke makalah napa sing jenengan sampai akan wau. Sebagian di antara ada kiai kula tangklet sing nomor 1 iku salat. Ngoten nggih. Kula maklumi, kula mboten nyalahne karena pandangane dari muhakamah mentingnya salat, tapi wis bener apa durung syahadate sejatine iku gak dipikirkan. Tapi kalau kita mandang dari ulama hakikat, ahli tahqiq, ulama akhirat, beda, Pak. Pertama kuncinya itu asyhadu, saya bersaksi. Saya siapa? Saya bersaksi, saya melihat, saya beriman, saya memuja, saya memuji terhadap siapa? Illallah. Makanya di situ ada pendidikan di Thariqah itu dzikir nafi isbat. Ada di situ nanti. Nafi isbat itu menghilangkan makhluk semua atas kewujudan dan kekuatan dan apapun. Setelah itu isbat, menetapkan semuanya itu Allah. Ngerti? Lah, bedo pandangan, yo bedo pendapat, rapopo, iku sebab makomnya masing-masing. Satu. Nomor 2, bukan perkaranya tidak ada yang menyampaikan, terkesan tutupi. Artinya jikalau digelar berani, apa resikonya? Faktulu, mereka mesti dibunuh. Ini sehingga dengan begitu maka mayoritas nggak berani menyampaikan di tengah umum. Wong di tengah khusus aja masih pakai sanepan. Di dalam kitab Ikhya itu semua sanepan menurut saya. Di dalam Hikam itu juga sanepan menurut saya. Makhluk syahidnya itu harus diurai di situ, substansinya. Menurut saya sanepan itu. Contoh,
husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Baguse laku dohir iku ditentukan baguse keadaan rohaniah jenengan. Nah iku sanepan. Akhirnya di dalam setiap matan, setiap makalah itu ada istilah syarah. Tergantung yang mensarah, tergantung yang menjabarkan maksudnya makalah itu bagaimana. Sudah masuk ke ranah makna yang sebenarnya atau tidak. Kebanyakan itu masih memakai bahasa isyarat. Loh, nek disampaikan, cuman dengan sembunyi-sembunyi, keduanya itu dengan bahasa kinayah kebanyakan. Jikalau pada saat itu ada yang berani terang-terangan, artinya tidak pakai sanepan, resikonya bagaimana, Pak? Saya sudah ngelamai diri, Pak. Saya sudah merasakan sendiri fakta di lapangan ketika itu saya gelar terang-terangan. Dikira enak-enak, saiki wis enak bisa diterima umat. Lah, awalnya itu tahun 2007 saya disesat-sesatkan, Pak. Diusir dari kampung saya. Iya. Mungkin bedanya kalau zamannya Al-Khalat, Sesi di Jenar itu nggak ada KUHP, bunuh. Nah ngoten deh. Lah saiki umpama dibunuh, hukum yang berbicara. Misalkan keluarga saya terima, saya dibunuh, jeret, tapi hukum yang tidak menerima, artinya KUHP tetap berjalan. Seperti itu. Ternyata dibunuh itu adalah karakter, Pak. Dengan cara saya dibungkam untuk tidak berbicara tentang itu. Berarti itulah maksudnya dibunuh. Cuman pada saat itu saya memakai sistem I know reckon you. Dalilnya eneng. Kula niru Kanjeng Nabi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun aku dibenci oleh seluruh manusia sak dunya, wis aku ijen, tetap beliau Kanjeng Nabi itu sampaikan. Karena tujuan beliau diutus Allah itu untuk memberi peringatan yang jelas, yang benar. Pun hanya itu. Akhirnya ada beberapa tahun ada istilah itu hubungan ada mata rantainya. Tahun 2010 saya di penjara, itu 10, 11, 12. Itu orang melihat dari sisi syariat, ya jelas tidak ada mata rantai, tapi secara hakikat ada mata rantai. Tapi nggak masalah bagi saya. Istilah Pak Bu, walaupun saya dulu itu di penjara, tetap itu saya sampaikan. Tetap itu saya sampaikan. Semata-mata itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita sebagai hamba. Cuman oleh karena banyak hamba yang tidak paham, fabi ayyi ala irabbikumatukan, selalu didustai nikmat-nikmat Allah itu. Tapi Gusti Allah iku ya ana pegele, Pak, engko. Bukan Gusti Allah pegel, enggak. Wa ahlaknahum, suatu saat itu kalau masih tetap ini ditolak oleh umat, wa ahlaknahum, Allah akan membumi hanguskan, membunuh seluruh hambanya.
Sejarah itu tidak terulang 1-2 kali saja. Setiap nabi dan rasul terjadi seperti itu. Terjadi. Cuman pertanyaannya, inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun atau tidak? Apakah itu bisa kau jadikan sebagai bahan hatimu untuk tafakur menghadap kepada Allah Bunda? Sejarah akan terjadi terulang kembali dengan catatan manakala umat ini menolak. Kita manusia lupa kali nang ndi, Pak? Ayo ngomong golongan ibu-ibu nanti parane sampai nek wis umur 90 tahun 100 tahun Pak yang nanti apa manfaatnya donya sampai kali kula wakeh yang kita unggul-unggulnya akhirnya dadi takabur hati kita. Apa manfaatnya wis ana kono? Halo ngomong lah Pak Bu, aja menengahi. Artinya tidak ada guna dan manfaatnya. Oleh sebab itu belum mendatangi masa itu. Tolong sekali lagi kata Allah, fafirru ilallah. Lekaslah kau lari untuk bertemu Allah. Ya carane iku mau. Ayo noto ati marek lan ketemu Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dah. Jadi maksud saya tidak disampaikan itu terkesan disembunyikan. Disampaikan tetap tapi dengan cara sembunyi. Dan itu estu yang kudapatkan itu masih memakai isyarah. Bila mana ada yang nekat menyampaikan di tengah umum dan berbahasa langsung tidak pakai isyarah, tunggu apa yang terjadi. Ngoten niku. Oke, satu kali lagi. Monggo Pak. Matur suwun Gus, ngapunten saderenge menawi kula ngaturaken pertanyaan. Ingkang kula tanyakan, pada saat kita belum bisa melewati suatu sirat, misalnya saja yang berupa sholat, ini apakah kita dikategorikan termasuk orang yang tarkus sholat, Gus? Orang yang meninggalkan sholat? Iya. Barangkali juga seperti kita melakukan haji, yang mana kalau kita belum bisa melewati suatu syarat yang berupa haji, apakah kita bisa dikatakan belum melaksanakan kewajiban haji? Matur suwun Gus. Di antara beberapa rukun Islam 5 itu, salah satu di antaranya itu akan terjadi wajib dilakukan manakala sudah kuasa, yaitu rukun haji. Rukun Islam yang kelima adalah haji, termasuk juga zakat. Nek durung kuasa ya gak wajib zakat. Nek durung kuasa ya gak wajib haji. Apakah mereka itu dikatakan meninggalkan haji? Jawabannya tidak, secara syariat dulu. Terus sing sholat tadi bagaimana? Nah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nek gak kuat ambek ngadeg ya ambek lungguh. Nek gak kuat ambek lungguh ambek berbaring. Ini wajib semua mereka yang dikatakan mampu atau tidak mampu. Pertanyaannya,
apakah mereka yang belum sholat itu dikatakan sudah tarkus sholah, meninggalkan sholat? Jawab saya, kalau dari sisi hakikat ntar dulu, ojo dhisik. Kalau saya jawabnya dari kacamata syariat, ya entar dulu, dia wis mlebu Islam apa belum? Kalau sudah masuk Islam berarti tondone sudah bersyahadat. Lah kalau dia tidak melakukan ya tarkus sholah miturut kacamata syariat. Lah miturut kacamata hakikat, mohon maaf, apakah dia termasuk tarkus sholah? Kari jawabannya sholat sing bagaimana? Sebab ada keterangan sholat miturut jasmani, sholat miturut rohani. Ada sholat secara syariah, ada sholat secara hakikat. Dibuka dalam surat Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawah. As-sholawah jamak dari sholat. Nek as-sholawah berarti piro-piro as-sholawah di situ ai al-maktubah, sholat yang diwajibkan secara jasmani ada 5 waktu. Reksonen jagalah sholat 5 waktu, berarti iku kembalinya pada perilaku jasmani. Ayatnya terus ada sambungan wawu ataf, wassolatil wusta, dan sholatnya ruh. Itulah sholat hakikat. Tapi wassolatil wusta kalau kita tarik dari tafsir muhakkamah, ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, sholat maghrib, balikin yang fisik. Tapi kalau jenengan ikut wassolatil wusta sampai tarik nangone ulama akhirah, itu adalah sholat yang dilakukan secara ruhani. Berarti ati wong jobien sholat daim iku langgeng 24 jam. Ruhaniah iku kudu sholat. Lah jawaban secara hakikat, kalau ruhaniah itu beliau itu sedetik bahkan 24 jam sholat, aku gak berani mengatakan dia tarkus, gak berani lah. Nek cara fisiknya memang tarkus sholat secara syariat, tapi ruhaniahnya saya gak berani mengatakan beliau golongan tarkus. Tarku itu tinggalkan sholat. Nyun sewu, tak wene makolai Ibnu Athaillah mesti jenengan bingung. Bagi yang gak paham, ngeten. Kula niki nyenuk, tahu nyenuk? Saya berbuat zina di lokalisasi. Maksiat toh? Tapi hatiku muncul rasa inoku, terhinanya baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Lebih baik saya seperti ini. Tapi pun ngamuk dhisik lho ya. Iki perbandingan. Tak jamin jenengan bingung. Luwih apik niki daripada aku sholat secara syariat. Tapi ndadekno atiku izan wastikbaron. Nek ngarep menyebabkan hati saya dilan, terhina. Tapi aku sholat ning atiku ndadekno atiku izan rumangsa mulya. Atiku wastikbaron, gumedhe luwih apik aku dari kae, luwih aku. Wis saiki bingung enggak ono makalah kaya ngeten. Mesti bingung sing ora ngerti atine tentang dinu tauhid.
luweh apik kuwi laku maksiat, tapi dilan menjadikan hatimu rohaniahmu merasa terhina baik di mata Allah juga di mata manusia, daripada kau melakukan taat tapi ndadekno takabur atimu. Wis, tapi ojo dimaknani wis ayo maksiat ae. Ya ora ngono maksudnya, tidak begitu maksudnya. Iki perbandingan. Oleh karena tadi ada pertanyaan, apakah disebut sebagai golongan tarkus sholat orang yang tidak sholat secara fisik? Apakah dia seperti itu? Yang kok disik, ntar dulu. Ada pandangan manusia, ada pandangan Allah. Pandangan manusia bagus belum tentu mesti pandangan Allah ikut bagus. Contoh saya, pandangan manusia sholat bagus, tapi ndadekno kula takabur, berarti pandangan Allah jelek. Kula maksiat, pandangan manusia terhina. Lah ngoten nggih. Wong penggawean kula niku moli mowak. Moli mo. Model wong wedok ya apa ae wis tak rasakno. Mulai dari sing kuru, setengah lemu, bahkan sing gawandut, semuanya sudah kunikmati. Pandangan manusia terhina. Tapi ketika itu rasa hati yang muncul dalam hati saya, ino kula niki, makhluke ino. Nah, ikilah bisa jadi awal daripada taubatan nasuha. Anak sing nomor 2 tadi, oh gak terus bergaya Pak. Nanti di nyekel serban, bergaya. Gitu, kupluke mahit. Gaya. Mana bisa tobat? Saya Pak, contoh seperti ini bisa berhenti manakala yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 17-18. Dan atau surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niki harus ngikuti ajarane Kanjeng, mengkelak syariate tambah happy. Sing ahli zina ya ta, engko nek wis jerone ketoton nang Allah, syariate tambah bagus Pak. Pak Tani nandur kacang ora ana kulite sing ditandur. Mengke cokol metu kulite mboten. Medal. Lah isine mengke wae ana kulite. Lah ngoten nggih. Tambah bagus. Orang semakin dekat mendatangi pada Allah, maka orang itu akan jauh meninggalkan selain Allah. Barang siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama, maka semakin jauh arah timur yang ditinggal. Itu pasti mekaten. Pun ngoten mawon, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah hati kami yang tertutup dari pandanganmu ya Allah. Wa ila auladina, terhadap anak-anak kita, wa azwazina, lan karwo-karwo kita, wa dzurriyyatina, lan terhadap anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah persoalan kami dunia dan akhirat dan seluruh anak keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.